Apakah benar nih terkait hal itu? Baik. Anak-anak sekarang tuh lebih rusak daripada anak-anak generasi sebelumnya. Apakah benar? Pendidikan ini orientasinya apa sih, lembaga pendidikan ini? Iya. Ya. Kalau orientasinya money oriented, ya itu yang didapat gitu loh. Afwan, banyak sekolah-sekolah Islam, tapi anak-anaknya kayaknya unsur Islaminya nggak keluar gitu. Iya, Padahal maksudnya. tertulis sekolah dasar Islam, SMP Islam, SMA Islam. Tapi kenapa nggak keluar itunya? Iya. Ya, jangan-jangan, bukan nuduh ya. Iya. Jangan-jangan orientasi pendidikannya ya, Bukan akhirat. bukan akhirat gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Finsa TV dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali, yang mana tentunya di mana ada acara ini pasti ada tamu istimewa. Masya Allah. Mana tamunya? Tamu ini yang nggak asing lagi buat kita ya, terutama ya. Nah, insya Allah juga tepat sekali ya di bulan Ramadan kedatangan tamu istimewa juga, dan tentunya Ramadan juga kan istimewa ya. Masya Allah. Tapi jangan disamakan. Jangan disamakan. Iya, beda ya, nggak boleh. pastinya. Tamu yang paling istimewa ya Ramadan, dan ini tamu istimewa. Masya Allah. Nah, ini nggak asing buat kita ya. Iya. Ahlan, ini ada Kang Oja. Masya Allah. Masya Allah. Kita sangat bersyukur pada Allah, alhamdulillah bisa kedatangan tamu yang Masya Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya beliau bisa menambah keimanan kita. Masya Allah. Amin. Amin. Baik. Bagaimana kabarnya Kang Oja? Alhamdulillah bikhair. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya nah juga Allah. bikhair. Teman-teman atau pemirsa Finsa TV di rumah, bagaimana kabarnya? Oh, mudah-mudahan baik ya. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Kang, berbicara tentang bulan Ramadan, ada beberapa yang ingin sekali kami tanyakan, terutama bagi kami tentunya orang tua. Nah, yang pertama, boleh kan itu sebelum kita bertanya nih, boleh nggak bertanya? Bertanya boleh, tapi menjawabnya mungkin tidak harus dijawab semuanya. Oh, siap, Masya Allah. Jadi yang bisa dijawab, Iya, yang bisa iya betul. kita pending dulu, kita Pending, PR buat kita untuk terus belajar terus ya kita. betul. Ini kan berkaitan dengan Ramadan. Mm. Terus juga kita orang tua punya anak. Anak-anak yang bisa dikatakan zaman-zaman yang luar biasa ini. Bisa dibilang zaman rusak ya Kang. Dibanding generasi sebelumnya. Apakah benar nih terkait hal itu? Baik. Anak-anak sekarang tuh lebih rusak daripada anak-anak generasi sebelumnya. Apakah benar? Baik. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Baik. Apakah anak-anak zaman sekarang lebih rusak daripada anak-anak zaman dahulu? Nah, kerusakan apa yang dipertanyakan, gitu kan? Kerusakan dari sisi apa? Apakah dari sisi akidah? Apakah dari sisi muamalahnya mereka, perbuatan mereka, atau sisi apa, gitu kan? Karena setiap zaman selalu ada kerusakan di dalamnya, ya kan? Dan silih berganti, ya. Biasanya zaman tertentu mengalami kerusakan, kegelapan, lalu kemudian Allah ganti dengan zaman yang lebih baik dari zaman tersebut. Tapi sisi kerusakan yang mana yang sedang dibahas nih? Ya. Kalau misalnya kita bilang sisi kerusakannya dari sisi akidah, ya, mungkin kalau melihat zaman sekarang dibanding zaman waktu anak kecil, sebenarnya zaman sekarang sudah mulai agak lebih baik dalam masalah itu. Kenapa anak bilang lebih baik? Kenapa? Karena sudah mulai tersebarnya dakwah sunnah. Ya kan? Alhamdulillah. Zaman anak dulu mana ada sekolah sunnah, ya kan? Yang ada kan bawa sekolah persis gitu kan. Sunnah belum ada gitu kan. Sehingga generasi anak lebih jauh dari pemahaman Islam yang baik dan benar. Ya. Tapi zaman sekarang ya, sudah mulai banyak nih menjamur sekolah-sekolah sunnah. Artinya apakah kerusakan dari sisi akidah itu lebih buruk di zaman ini dibanding dengan zaman dahulu? Ya anak jawab, insya Allah tidak lebih buruk ya. Tapi tetap ada yang namanya generasi-generasi kita yang belum mengenal akidah yang baik, sehingga mereka jatuh dalam kerusakan tersebut gitu ya. Sedangkan generasi-generasi Islam sekarang sebagiannya
sudah mulai nih belajar mengenal akidah yang benar gitu kan. Walaupun masih banyak di antara mereka yang jauh dari itu ya. Nah, jadi kalau anak-anak zaman dulu ya, kerusakannya ya sama dengan tadi, mereka banyak jatuh dalam perbuatan syirik karena memang bapak ibu mereka adalah orang-orang yang menyembah kesyirikan ya. Sedangkan zaman sekarang ya, keadaannya orang tua mereka mengenal Islam tapi tidak mengajarkan tentang masalah kesyirikan, sehingga banyak anak-anak yang dan juga orang tuanya yang tidak paham ilmu agama jatuh dalam kesyirikan. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang apakah ini lebih buruk dari zaman sebelum datangnya Islam, ya Allah alam ya. Allah alam. Apakah lebih buruk atau tidak lebih buruk ya. Tapi yang jelas keburukan tuh selalu ada di setiap zaman ya, selalu ada setiap zaman, dan kapasitasnya ada yang besar, ada yang kecil, tapi tetap ada keburukan setiap zaman ya. Misalnya kayak zamannya para tabiin, jelas keburukan itu kecil sekali. Di mana anak-anak di zaman tersebut dan juga zaman para sahabat Nabi, mereka benar-benar terbimbing nih ya, karena orang tua mereka paham ilmu, orang tua mereka orang yang haus ilmu ya. Sehingga di antara mereka ada yang anak-anaknya sudah dititipkan ya, ke Imam Syafi'i umur 8 tahun sudah dititipkan ya kan, untuk belajar ya. Begitu pula anak-anak Islam lain yang mungkin tidak tercantum dalam sejarah, tapi insya Allah ada semacam semisal seperti Imam Syafi'i yang lain gitu kan. Mungkin dari sisi kepintarannya mungkin tidak sama, tapi dari sisi orang tua yang menitipkan anaknya ke para ulama untuk diajarkan, banyak ya seperti itu. Masya Allah, barakallah fik barakallah. Perubahan zaman memang kan kalau kita lihat yang terkait anak-anak tentunya, apalagi zaman sekarang, apakah bisa dikaitkan dengan faktor penyebab utamanya adalah modernisasi? Menurut antum, apakah itu saling berkaitan? Mengenai digitalisasi yang ada, misalkan gadget, ya kemajuan ya. Kemajuan. Apakah kemajuan ini menyebabkan timbulnya faktor kerusakan tersebut gitu ya? Baik, kemajuan adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita cegah, ya kan? Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari sunnatullah juga ya. Tidak mungkin kita bisa cegah. Yang bisa adalah kita mengarahkannya atau memanfaatkannya kepada hal yang positif. Sama anak-anak juga. Zaman sekarang anak-anak memang sudah mau tidak mau akan dilibatkan dengan yang namanya dunia itu. Dunia digitalisasi ya, dunia dengan ChatGPT dan sebagainya ya. Ini kemajuan zaman yang memang kita sulit untuk membendungnya atau mencegahnya. Yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana memanfaatkan hal tersebut menjadi hal yang positif. Ya, tentunya dengan cara pertama memberikan arahan kepada anak-anak, kalian gunakan hal ini dan mengingatkan kepada mereka untuk hal yang positif. Karena modernisasi atau digitalisasi ya, ataupun hal yang sifatnya kayak tadi dunia gadgeting gitu ya, ini seperti pisau yang bermata dua ya. Ya artinya dia bisa memberikan kebaikan kepada si pemegang pisaunya atau bahkan melukai si pemilik pisau tersebut gitu kan. Makanya sebagai orang tua tidak bisa kita melarang juga anak tidak boleh pakai gadget gitu ya. Karena di sekolah mau tidak mau kadang ada program sekolah tertentu dia harus menggunakan gadget dengan misalnya mengumpulkan data lewat chat Google Form atau sekarang dengan ChatGPT sudah ada gitu kan. Sehingga ya susah menghindari itu. Kecuali misalnya kita benar-benar anak itu dididik sama kita kayak homeschooling dan tidak ada hubungannya dengan dunia modernisasi tersebut, ya mungkin kita bisa menjaganya dari keburukan-keburukan yang ada dalam hal itu ya, dalam tadi dalam dunia modernisasi ini, digitalisasi ya. Tapi tugas kita orang tua adalah ketika memang kita menghadapi dunia yang seperti ini adalah bagaimana kita coba untuk mengaturnya, membatasinya, kemudian membimbingnya dan mengarahkan anak-anak serta mengingatkan kepada mereka bahwasannya hal-hal seperti ini memiliki kebaikan dan keburukan. Maka pilihlah yang kebaikannya dan jauhilah yang keburukannya. Karena ketika kamu jatuh ke dalam keburukannya, maka khawatir kamu akan terseret ke dalamnya dan akan sulit untuk ditarik. Seperti itu. Jadi diingatkan. Kita kasih tahu misalnya kayak di adanya sosial media yang sedang kayak semacam kayak Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, ya sampaikan hal ini pasti ada keburukan di dalamnya. Tapi bagaimana menjadikan hal ini menjadi sesuatu yang baik dan menggunakannya untuk yang baik.
Itu yang diingatkan pada mereka. Tapi tetap orang tua harus mengawasi, tidak hanya mengingatkan. Karena anak-anak kan ya tidak bisa langsung dilepas gitu. Walaupun kita kasih tahu ini jangan ini gitu. Tapi kita nggak ngontrol juga, susah ya. Karena kadang hal-hal yang buruk itu menarik hati manusia. Itu pada asalnya begitu. Hal yang buruk itu menarik hati manusia, termasuk anak-anak. Wallahu a'lam bishawab gitu. Masya Allah, ini sangat menarik nih para pemirsa Afinsa TV dimanapun berada. Cuma ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan ini nih. Apa tuh? Caranya. Cara apa? Cara membangun anak-anak atau generasi yang zaman sekarang itu bermental sehat, yang mana dia tidak mendapatkan emosional yang sangat luar biasa di tengah gempuran teknologi ini. Baik. Jadi gini, pendidikan pada asalnya secara di setiap zaman tuh pasti mengalami kemajuan ya, pola pendidikannya, ya, metodenya, konsepnya. Tapi yang tidak pernah berubah adalah inti dari pelajaran itu, inti dari pendidikan itu. Nah, ini harus disampaikan kepada anak-anak. Inti dari pendidikan, baik dari lembaga pendidikan dan juga orang tua, ya, adalah bagaimana mengajarkan kepada mereka, memahamkan kepada mereka tentang hakikat penciptaan dirinya. Itu loh yang penting. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini inti dari pendidikan sebenarnya. Itu bagaimana sebuah lembaga pendidikan dari dasar, dari TK sampai jenjang tertinggi bisa memahamkan hal ini, ya, menjadi sebuah keyakinan bagi semua peserta didik bahwasanya ya, mereka ini hakikat penciptaan dirinya untuk apa. Dengan mereka tahu bahwasanya mereka adalah milik Allah, mereka diciptakan oleh Allah, dan mereka harus bagaimana kepada Allah dan seperti apa yang mereka lakukan kepada Allah, itu akan menjadi sebuah perimeter ya, perlindungan ya, sebagai perlindungan dari mereka untuk melakukan hal yang kurang baik tersebut. Itu yang pertama. Ya, jadi cara adalah mengembalikan inti pendidikan, yaitu mengajarkan kepada mereka untuk senantiasa mengetahui hakikat kehidupannya, hakikat dirinya untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, memahamkan kepada mereka bahwasannya pendidikan yang mereka tempuh itu tujuan akhirnya adalah akhirat. Bukan dunia. Jadi salah ketika orang tua menyekolahkan anak itu untuk sukses di dunia saja. Harusnya orientasinya adalah sukses di akhirat. Ya kan? Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika anak itu paham sukses yang harus mereka cari adalah akhirat, maka nanti dunia juga akan ikut kepadanya. Ini sebagaimana hadis Rasulullah ya, yang berbunyi man kanatid dunya hammahu farakallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang tujuannya adalah dunia, maka Allah akan cara berikan urusannya. Ya. Wa ja'alu faqrahu baina ainaihi, ya. Dan kemudian Allah jadikan ya, Allah jadikan di depannya ya, waja'ala faqrahu baina ainaihi. Kemudian Allah jadikan kemiskinan di hadapan matanya, di hadapan kedua matanya ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah dunia akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya. Kemudian kata Allah juga, wa man kanatil akhirah niyatahu, kata Rasulullah ya, kata Rasulullah, wa man kanatil akhirah ini niyatahu, barang siapa yang tujuannya ya, niatnya adalah akhirat ya. Kemudian jama'allahu amrahu, maka Allah akan satukan semua urusannya. Allah mudahkan semua urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, maka dan Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, wa atasud dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Ini orientasi pendidikan yang harus ditanamkan. Ya, jangan kita menanamkan kamu nanti sekolah di sini akan jadi seorang doktor, akan jadi seorang insinyur, seorang profesor dan sebagainya. Atau kamu akan sekolah nanti bisa sekolah ke sekolah yang yang favorit dan sebagainya. Itu orientasi yang sebenarnya keliru. Ya. Yang benar adalah kita tanamkan, kamu kalau sekolah di sini, maka insya Allah kamu akan terjaga akhirat kamu, ya. Dan kamu akan terjaga dari hal-hal penyimpangan, sehingga nanti ya prestasi akhirat yang kamu kejar nanti juga pada akhirnya dunia akan mengikuti. Kan kata Rasulullah tadi, wa atasud dunya ya wa hiya ragiman, dan dunia akan datang kepadanya ya dalam keadaan hina.
Masya Allah. Ya, jadi itu. Jadi yang pertama adalah memahamkan hakikat tujuan kehidupan dia, tujuan penciptaan dia. Kemudian yang kedua adalah yaitu menanamkan niat mereka dalam belajar itu untuk apa. Tujuannya Semua. akhirat, Iya, harus akhirat. Jadi prestasi yang harus dikejar bukan prestasi dapat juara 1 lomba MTQ gitu. Atau juara 1 menjadi orang yang juara 1 apa saja lah gitu. Coba dalam juara dunia sains dan sebagainya. Itu yang. Kemudian yang ketiga yang perlu ditanamkan kepada anak-anak ya, untuk supaya terhindar dari ini, bahwasanya kita tanamkan kalau mereka itu harus memiliki yang namanya adab, akhlak ya. Untuk apa kamu belajar sampai S3, hatta sampai ke Madinah sekalipun kalau seandainya nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ya. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau berkata, talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, kata beliau, idza lam yatakhalla bil akhlaqil fadilah fa inna talabul ilmi la faidata fih. Ya. Barang siapa yang tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka belajarnya dia mencari ilmu agama tidak bermanfaat. Ya. Jadi selain tujuan kita menanamkan orientasi adalah akhirat, juga kita tanamkan ya akhlak bagian dari yang terpenting. Ya. Terpenting kenapa? Karena ilmu akan bermanfaat ketika memang dia memiliki akhlak. Anak memiliki akhlak. Kalau seandainya ada seorang anak yang menghafal Quran 30 juz dengan sanad tapi tidak punya akhlak, maka hafalannya tidak akan menjadi penolong buat dia di akhirat. Ya. Karena kan kata Rasulullah, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran akan jadi penolong atau akan yang menyeret dia ke dalam neraka. Nah itu tergantung bagaimana dia mengamalkan Al-Quran dengan adab-adabnya, dengan akhlak-akhlaknya. Ya. Jadi itu penting. Kita udah ngajarin mereka tentang orientasinya akhirat nih, tapi kita tidak mengajarkan kepada mereka untuk adab dan akhlaknya. Ya, akhirnya nanti malah yang terjadi ya tadi timbul kesombongan. Ya, walaupun orientasinya akhirat, ada saja pasti kesombongan itu timbul. Ya, karena tadi kurangnya ditanamkan bahwasanya kalian tuh belajar itu bukannya supaya jadi pinter, tapi supaya kalian menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena kan kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima shalihal akhlak ya. Tidak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ya akhlak yang baik. Jadi itu tujuan pendidikan yang harus ditanamkan baik dari orang tua kepada anak, dari lembaga pendidikan juga kepada para peserta didiknya. Berarti itu pendidikan adalah kunci yang mana anak itu bisa tanda kutip baik atau buruk ya. Iya, betul. Pendidikan yang benar. Tergantung ya itu. Jadi pendidikan itu yang membentuk nanti ya. Makanya pendidikan ini orientasinya apa sih lembaga pendidikan ini? Ya. Kalau orientasinya money oriented ya itu yang didapat gitu loh. Makanya kita lihat ya afwan banyak sekolah-sekolah Islam tapi anak-anaknya kayaknya unsur islaminya nggak keluar gitu. Padahal tertulis sekolah dasar Islam, SMP Islam, SMA Islam. Tapi kenapa nggak keluar itunya? Ya, jangan-jangan bukan nuduh ya. Jangan-jangan orientasi pendidikannya ya, bukan akhirat gitu kan, hanya dunia. Dan dikhawatirkan tadi jangan-jangan pendiri sekolahnya memang hanya mencari keuntungan dunia saja, money oriented bisnis ya. Hanya bisnis saja. Waliyadzubillah. Kebetulan nih Kang, Masya Allah, berbicara tentang pendidikan, kami kan di Vinsa TV ini mempunyai sekolah namanya TKB, dari TKB, TK dan SD. Saat ini alhamdulillah kita sedang buka penerimaan peserta didik baru tahun 2025-2026. Itu udah di gelombang 3. Masya Allah. Gelombang terakhir mungkin ya. Pesertanya udah nih, udah berapa yang tersisa? Yang tersisa untuk alhamdulillah mungkin ini anak ceritakan sedikit tentang SD dulu. SD ini tahun ini ada penambahan kelas. Masya Allah. Ada penambahan 2 kelas. Yang tadinya sebelumnya 2 kelas. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk gelombang 3, yang masuk daftar itu udah lumayan. Tinggal beberapa anak lagi, mudah-mudahan bisa terpenuhi. Amin. Amin. Insya Allah. Mungkin Allah mudahkan. Antum doakan kami Kang. Mudah-mudahan kami juga bisa terus memberikan yang terbaik, manfaat untuk semuanya, terutama orang tua yang mengharapkan kebaikan buat anaknya, yang tadi tujuannya akhirat. Betul, ya. Ya tentunya ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Vinsa ini salah satu lembaga pendidikan sunnah yang ada di wilayah Meruya ya. Meruya Selatan. Selatan ya.
mudah-mudahan menjadi salah satu alternatif dan juga mudah-mudahan bisa mewujudkan tadi ya harapan-harapan orang tua yang menginginkan anak-anaknya mengejar prestasi akhirat, bukan hanya prestasi dunia. Bukan berarti ketika akhirat yang kita tanamkan berarti dunia nggak penting, nggak demikian juga gitu kan. Tetap ya mereka tetap diajarkan untuk bisa berprestasi, tapi yang dijadikan tolak ukur adalah prestasi akhirat. Nah, apalagi tambah di sini juga Masya Allah di Finsa TV banyak kajian-kajian yang diadakan ya, baik untuk orang tua ya. Ini Masya Allah ya diisi oleh beberapa para asatidzah yang Masya Allah ilmunya luar biasa. Nah, tentunya menjadi salah satu lembaga pendidikan yang tidak hanya mendidik anak-anak tapi juga mendidik orang tuanya. Karena benar pendidikan itu tidak hanya untuk untuk anak-anak saja, tapi untuk orang tua. Benar. Orang tua juga butuh yang namanya pendidikan ya. Kalau dalam bahasa sekarang namanya ilmu parenting ya, ilmu pola pengasuhan ya. Dan orang tua butuh itu ya. Orang tua juga butuh itu karena orang tua yang sekarang menjadi orang tua kan juga dulunya mungkin tidak semuanya belajar ilmu parenting gitu kan, belum belajar juga pola pengasuhan yang atau apalah ya, pola pengasuhan pendidikan kepada anaknya, sehingga memang butuh ilmu tersebut sehingga dalam pola pengasuhannya tidak salah ya. Sekarang ini ada sebuah pepatah Arab yang bunyinya kaifa yastakimul dhillu wal 'udu a'waj ya. Kaifa yastakimul dhillu, bagaimana bayangan itu akan lurus ya. Wal 'udu a'waj, sedangkan bendanya bengkok. Nah, ini satu pepatah Arab yang menarik untuk kita renungi. Ya benar lah. Kita ngarepin bayangan itu bisa lurus tapi bendanya bengkok. Ya. Nah, di sini benda bengkok ini bisa orang tua dan juga lembaga atau sistem pendidikan. Ya, seandainya orang tua mengingat anaknya soleh, tapi kalau orang tuanya nggak soleh gimana? Ya kan? Jadi harus soleh juga orang tuanya. Ya, karena memang kesolehan tidak menurun kepada anak. Ya, tapi kesolehan itu bisa memberikan pengaruh. Ya kan? Jadi tidak mesti orang tuanya soleh, anaknya pasti soleh gitu enggak. Tapi orang tua yang soleh bisa memberikan pengaruh kesolehan kepada anaknya. Itu pasti gitu kan. Tapi memang tidak menyebabkan dia jadi soleh juga, belum tentu juga. Tapi semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu pula dengan sistem pendidikan. Ya, kita misalnya pendidikan ingin mencetak generasi ya, yang soleh dan soleha, yang berakhlak karimah. Tapi kalau sistem pendidikannya, guru-gurunya tidak mewakili itu semua, tidak membuat program yang mengarah itu semua, ya maka tidak mungkin akan terwujud gitu kan. Sulit. Makanya benar sekali apa kaidah tadi, kayak yastakimul dhillu wal 'udu a'waj ya. Bagaimana bayangan akan lurus kalau bendanya saja bengkok. Masya Allah. Seperti itu. Tapi itu kan tadi yang mengenai penerimaan peserta didik baru Finsa itu alhamdulillah untuk TK udah close. Udah tutup ya. Alhamdulillah. Berarti nggak buka lagi itu. Nggak buka. Yang buka SD berarti ya. Yang masih buka sekarang KB dan SD. KB dan SD. Masya Allah. SD sendiri berapa sekarang kuatan tersisa? Kuota tersisa kurang lebih 20-an. 20-an lagi, baik banin maupun banat. Nah, untuk KB itu kurang lebih tinggal 7. Berapa rombel untuk yang SD yang dibuka? Ada 3. 3 rombel? 3 rombel. Ikhwan 2, akhwat 1? Atau 3 ikhwan, 3 akhwat? 4 afwan. 2 ikhwan, 2 akhwat. 2 akhwat, Masya Allah. Masing-masing 20. Dan sedang pembangunan sekarang kan ya? Alhamdulillah. Katanya mau bangun 22 ruang kelas ya? Insya Allah. Masya Allah. 22 ruang khusus untuk akhwat. Untuk akhwat. Oh gitu. Nanti di atasnya ada. Hanya untuk SD memang rencana, atau untuk ada rencana untuk SMP juga ke depannya? Bismillah, mudah-mudahan insya Allah ada rencana kita untuk bisa bangun SMP dan SMA insya Allah. Ya mudah-mudahan orang tua yang tinggal di Muria Selatan ya bisa mengambil peluang kesempatan kuota yang tersisa. Amin. Untuk bisa ikut bergabung di Finsa TV ya, dan mudah-mudahan visi misi Finsa TV sesuai yang diharapkan oleh orang tua. Sekolah Finsa mungkin ya. Afwan. Sekolah Finsa. Jadi baca banget Finsa TV. Sekolah Finsa ya, insyaallah. Tapi Finsa itu apa sih panjangannya? Finsa orang banyak orang tahu nanti nih. Fitrah Tunas Bangsa. Oh, Fitrah Tunas Bangsa. Masya Allah. Barakallah. Mungkin terakhir Kang. Naam. Pesan untuk kami orang tua, apalagi kita ini berada di bulan Ramadan, yang mana pola asuh di bulan Ramadan tuh memang sepertinya berbeda dengan pola asuh di bulan-bulan lainnya. Mungkin ada nggak tips atau pesan yang bisa kami amalkan nantinya? Monggo. Untuk apa yang dulu nih? Untuk mendidik anak di bulan Ramadan. Mendidik anak-anak kami itu. Oh gitu, baik. Ana nukilkan saja perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya. Beliau berkata,
addibi ibnaka fa innaka mas'ulu anhu, ya. Didiklah anakmu karena sungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang mengenai pendidikannya. Makanya ini jangan sampai salah menitipkan anak dalam pendidikan, ya. Karena ketika anak itu terbentuk dari salahnya kita menyekolahkan, maka kita pun menanggung dosanya, ya. Karena walaupun misalnya saya nggak ngedidik anak saya jadi begini nih gitu kan, emang dari sekolahnya kan tetap orang tua salah dalam hal ini. Kenapa? Karena dia telah memilih pendidikan tersebut. Makanya di bulan Ramadan, ya, ini orang tua bisa memaksimalkan bagaimana mendidik anak-anaknya, ya. Seperti contohnya di kegiatan puasa, ya. Nah ini juga orang tua harus bisa mulai mendidik nih, ya. Tapi bukan dengan paksaan buat anak-anak yang misalnya yang memang masih balik, ya. Tadi diajarkan mereka berpuasa, walaupun sekedar belajar berpuasa. Tapi buat anak-anak yang mungkin sudah mulai kelas 3 SD, itu kalau bisa tetap tidak diwajibkan, tapi harus ditekankan untuk berpuasa secara full, ya. Karena harapannya supaya mereka bisa berpuasa nanti ketika dewasa dengan mudah, insya Allah. Karena kalau dari kecil tidak dididik seperti itu, nanti khawatirnya ketika besar mereka tidak akan melaksanakan puasa itu dengan mudah pada akhirnya, itu ya. Jadi dan juga ya tadi di bulan puasa ini sebenarnya banyak sekali orang tua bisa memulai untuk pola pengasuhan kepada anak-anak, ya. Dari mulai bangun sahur nih, bagaimana cara bangun anak nih. Nah itu kan juga memberikan pengaruh itu. Apakah dengan cara kasar, ya, atau dengan cara memarahi, atau dengan cara kelembutan, sehingga anak kemudian bisa. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan menjadi sesuatu pendidikan, bekas pendidikan bagi si anak tersebut, ya. Kalau orang tua mengajari dengan memukul, maka anak itu akan belajar memukul kepada siapa saja yang dia anggap lemah dari dia, gitu kan. Nah, makanya orang tua di sini tadi, ya, kata Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan diminta pertanggungjawaban, ya, mengenai pendidikannya dan pengajarannya. Maka wajib bagi orang tua untuk memilih pendidikan yang baik buat anaknya. Masya Allah. Tapi juga nih, anak mau garis bawahi juga, bukan berarti ketika sudah menitipkan ke sekolah lembaga pendidikan yang sudah dinilai baik tersebut, lalu kemudian orang tua lepas tangan. Bukan seperti itu. Ya ketika nanti anak ini kemudian ternyata kok jadi sekolahnya udah sekolah Vinsa nih, tuh anak saya bengal juga nih, gimana, nah gitu kan. Ya kan pendidikan itu kan bukan tanggung jawab lembaga pendidikan 100% bukan. Iya. Lembaga pendidikan sebagai partner, dia hanya sebagai partner bagi orang tua, ya. Tapi tetap yang namanya pendidikan tetap 100% menjadi tanggung jawab orang tua, ya. Jadi ketika anak itu misalnya nggak baik, ya jangan mutlak menyalahkan lembaga pendidikan, tapi juga introspeksi kepada orang tua. Apa pendidikan yang sudah diajarkan di rumah, di jalan bersama mereka, itu apa, ya. Jangan sampai, wah saya udah sekolah sunnah gitu kan, tapi kok anak saya makin nggak bener nih gitu. Ya jangan salahkan sekolahnya dulu. Walaupun mungkin ada kesalahan di sekolah itu, mungkin dari pola pendidikannya, sistem pendidikannya dan sebagainya. Tapi itu bukan mutlak kesalahan di sekolah. Ya bisa jadi sekolah udah maksimal memberikan pendidikan, pembimbingan, tapi ternyata di rumah tidak sama gitu kan. Misal contoh, ya sekolah mengajari anak-anak untuk tidak berteriak gitu kan, dilarang berteriak gitu kan. Pak guru juga sudah menerapkan tidak berteriak, tapi di rumah orang tuanya manggil anaknya dengan teriakan. Orang tuanya di dapur, anaknya di ruang tamu gitu, Ahmad gitu, udah sholat ayo berangkat gitu kan. Itu kan pola pendidikan yang membuat anak-anak akan belajar yang namanya berteriak. Ya, dan itu keliru. Harusnya gimana? Ya kalau kita ingin supaya anak kita ya tadi mendapatkan pola pendidikan yang baik, ya dengan contoh yang tadi, dia samperin anak tersebut. Ya misalnya anaknya kita di dapur, anaknya di ruang tengah, ya kita samperin ke ruang tengah. Nah sudah azan, segera berangkat ke masjid gitu kan. Bukan teriak dari sini. Makanya yang terjadi apa? Anak-anak pun belajar, akhirnya dia pun menjawab dari ruang yang jauh dengan teriakan juga. Iya me, berangkat. Mungkin biasa hal itu, tapi itu akan jadi kebiasaan nanti. Dan anak akan terbiasa berteriak-teriak. Sehingga akhirnya ketika memanggil orang tuanya pun dengan teriakan.
Padahal orang tuanya di kamar sebelah, dia kamar sebelah. Me, minta air gitu kan. Me, teriak-teriak, harusnya kan dia tinggal datang aja gitu kan. Umi, afwan, boleh minta air tidak gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi ada orang tua yang tidak sadar apa yang dia lakukan tersebut menjadi sebuah pendidikan buat anaknya. Wallahu a'lam. Masya Allah, para pemirsa Pinsa TV, alhamdulillah kita sudah dengarkan pesan yang sangat luar biasa dari Kang Oja. Namun juga karena ini bulan Ramadan, Ana juga berpesan kepada orang tua tentunya untuk kita semua, jangan lupa untuk terus mengangkat doa, mengangkat tangan kepada Allah, meminta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Robi habli minas solihin, yang kata Nabi Ibrahim AS mengatakan seperti itu. Kita harus amalkan, kita harus perbanyak doa itu agar insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin. Masya Allah. Anda ucapkan jazakallah khair. Masya Allah sudah mampir di Finsa TV. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semuanya. Amin. Baik para pemirsa Finsa TV dimanapun berada, alhamdulillah berakhir sudah pembicaraan kita dengan Kang Oja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita tentunya ya. Bismillah ta'ala kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.